Halo teman-teman, selamat datang di channel Pintar Ngoding. Bersama saya, Mudafik Rian Pratama. Oke, kali ini kita akan berkenalan dengan bahasa pemrograman C. Karena tak kenal maka tak sayang. Oke, bahasa C memang ini bisa dibilang sebagai bahasa yang lama. Bahasa yang sudah bisa dibilang zaman kolonial ya. Tapi bahasa ini adalah bahasa yang cukup bagus untuk mempelajari pemrograman dasar. Jadi bahasa C ini bagus untuk konsep pemrograman bagi pemula. Karena bahasa C ini mekanismenya adalah memprogram secara terstruktur. Kemudian, jadi bahasa C ini memang tidak begitu familiar di era sekarang. Karena sudah ada bahasa-bahasa yang modern. Akan tetapi, bahasa C ini justru memberi inspirasi pada bahasa pemrograman lain seperti Java, C++, C#, PHP, dan sebagainya. Karena Java, C++, C# ini anaknya dari bahasa C. Bahasa C ini melahirkan anak-anak pengembangan dari bahasa C itu jadi bahasa Java, C++, dan C#. Makanya, bahasa C ini dijuluki sebagai God's Programming Language. Oke, kemudian jadi di bahasa C ini kita akan mudah memahami bahasa pemrograman lain. Kalau kita paham konsep di dalam bahasa C, kita akan mudah untuk mempelajari bahasa pemrograman modern seperti Java, C#, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan belajar mengenai sejarah bahasa C. Bahasa C ini dibuat oleh Dennis Ritchie pada tahun 1969 sampai 1973 di Bell Labs. Awal mula kemunculannya dimulai saat pengembangan sistem operasi Unix oleh Dennis Ritchie dan Ken Thompson. Induk dari sistem operasi Linux dan Mac itu adalah Unix yang dibuat oleh Dennis Ritchie dan Ken Thompson. Waktu itu sistem operasi Unix masih menggunakan bahasa assembly. Kemudian, si Ken Thompson membutuhkan sebuah bahasa pemrograman nih untuk membuat sebuah program di komputer yang mereka bikin. Nah, kemudian Dennis Ritchie ini membuat bahasa pemrograman baru bernama bahasa C dan mulai digunakan pada sistem operasi Unix versi 2. Tapi sebelum ke bahasa C, sebenarnya ada pelopornya, itu Ken Thompson membuat bahasa B. Jadi sebelum C, bahasa B. Tapi banyak kesulitan yang dialami di situ. Akhirnya Dennis Ritchie mengembangkan dari bahasa B menjadi bahasa C, sehingga sampai dikenal sampai sekarang ini. Akhirnya bahasa C semakin berkembang dan pada tahun 1978 buku pertama berjudul The C Programming Language diterbitkan. Oke, sampai di sini dulu untuk sejarah bahasa C. Nah, kemudian struktur dasar bahasa C, strukturnya seperti ini. Secara umum. Nah, pertama adalah include. Include stdio.h. Apa sih include? Apa sih stdio.h? Include itu berfungsi untuk mengimport fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada file header. Maknanya, include ini untuk mengimport fungsi-fungsi yang ada di dalam file header. Kalau di bahasa PHP, itu juga include namanya. Jadi memasukkan fungsi-fungsi di dalam file header ke dalam file program yang kita buat. Kemudian stdio.h ini apa? Ini adalah file headernya yang berisi fungsi dasar yang dibutuhkan membuat program seperti fungsi printf. Jadi fungsi printf ini ada di dalam file header stdio.h. File stdio.h sudah tersedia di komputer saat menginstal GCC. Jadi, kalau GCC sudah ada di komputer kita, ketika kita compile dan run, maka otomatis dia akan bisa dijalankan. Fungsi-fungsi dasar seperti printf, scanf, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagian kedua, void main. Kemudian di bawahnya ada printf. Void itu sebuah pernyataan pembuatan fungsi yang tidak memiliki nilai balik atau return. Jadi void ini
sebuah pernyataan untuk metode atau fungsi. Jadi void ini bisa digantikan dengan int. Kalau int berarti membutuhkan return, membutuhkan nilai balik. Kemudian main yang ada kurungnya. Nah, ini adalah fungsi. Fungsi main atau metode main ini adalah metode utama yang pertama kali dieksekusi oleh compiler C. Jadi ketika menjalankan program, yang dieksekusi pertama adalah metode atau fungsi main-nya. Itu yang akan dijalankan. Kemudian bagian printf ini adalah sebuah fungsi untuk menampilkan statement pada output program. Jadi kalau di printf dalam kurung hello world, maka maknanya adalah dia akan menampilkan informasi atau menampilkan tulisan hello world pada layar. Kemudian kita coba include stdio.h. Dan void main kita isi dengan printf. Kita save. Untuk menjalankannya, kita jalankan di sini. Nah, maka akan muncul informasi hello world di layar. Kemudian, menulis komentar di bahasa C. Ada dua cara untuk menulis komentar. Yang pertama, dengan menggunakan double slash. Jadi, cara penulisan komentar ini diperuntukkan untuk menulis komentar pada satu baris. Kemudian cara yang kedua dengan slash bintang dan ditutup dengan bintang slash. Cara ini diperuntukkan jika kita mau menulis komentar lebih dari satu baris. Kalau satu baris, misalkan seperti ini, double slash, import file header stdio.h. Sedangkan kalau mau menulis komentar lebih dari satu baris, backslash bintang ditutup dengan bintang backslash. Jadi di sini saya menuliskan komentar lebih dari satu baris, maka menggunakan backslash bintang ditutup dengan bintang backslash. Itu cara penulisan komentar. Jadi komentar ini tidak akan muncul di dalam layar. Dia hanya diperuntukkan untuk programmer. Jadi biasanya komentar ini dituliskan untuk memudahkan programmer atau developer mengidentifikasi codingannya. Kemudian tipe data dasar di bahasa C. Ada 3 kelompok besar di dalam tipe data dasar di bahasa C. Yang pertama adalah karakter. Jadi ada 2 macam di dalam tipe data karakter, bisa dituliskan dengan cara unsigned char. Jadi dia adalah tipe data untuk menyimpan karakter dengan jangkauan 0 sampai dengan 255. Jadi penulisan char ini, penulisan karakter ini bisa kita tulis dalam bentuk angka ataupun kita tulis dalam bentuk huruf atau karakter simbol. Jadi misalkan kalau kita menuliskan huruf A misalkan, maka harus diapit dengan single tanda kutip. Kemudian yang kedua, penulisan yang kedua adalah char. Char di sini tipe data yang menyimpan karakter dengan jangkauan minus 128 sampai dengan 127. Kalau char ini dimulai dari minus. Nah, kalau unsigned itu dimulai dari 0. Nah,
penulisan angka pada karakter itu mengacu dari kode ASCII. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kode ASCII. Itu sampai 255. Nah, kemudian yang unsigned. Sedangkan yang char tanpa unsigned itu sampai 127. Nah, simbolnya seperti ini. Jadi, yang sampai 127 itu disebut sebagai ASCII control karakter. Sedangkan yang unsigned char itu sebagai ASCII printable karakter. Jadi itu karakter-karakter yang bisa ditampilkan di layar. Seperti huruf A itu karakternya adalah 97. Nah, selanjutnya adalah tipe data integer. Jadi di sini ada 4 macam, yaitu unsigned int, kemudian int. Yang serupa dengan int adalah short. Dia juga memiliki ciri yang sama dengan int, sama persis. Tipe data untuk bilangan bulat dengan jangkauan yang sama. Kemudian unsigned long. Tipe data bilangan bulat dengan jangkauan 0 sampai dengan 4 miliar. 4 miliar sekian. Sedangkan long dimulai dari minus 2 miliar sekian sampai 2 miliar sekian. Jadi kalau kita perhatikan, tipe-tipe data yang unsigned itu pasti jangkauannya dimulai dari 0. Jadi tipe data unsigned, entah itu unsigned int atau unsigned long, itu diperuntukkan untuk data-data yang tidak memungkinkan nilai minus. Contoh nih, misalkan tinggi badan, mungkin nggak nilainya minus? Nggak kan? Pasti dari 0 sampai sekian. Berat badan, terus umur, nggak ada umur minus. Yang ada 0. Bayi lahir itu adalah 0 tahun atau 0 bulan, kayak gitu. Sedangkan tipe data yang selain unsigned, misalkan int, long, itu memungkinkan untuk nilai minus. Jadi, misalkan untuk perhitungan, penjumlahan, perkalian, gunakanlah angka-angka yang tanpa menggunakan unsigned. Berikutnya adalah desimal. Desimal ini ada float, double, dan long double. Kemudian variabel dan konstanta di bahasa C. Tipe data dan variabel ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi variabel ini adalah sebuah identitas yang dapat menampung suatu nilai. Jadi kalau diibaratkan variabel ini sebagai wadah untuk menampung data. Kalau wadahnya integer, maka hanya untuk menampung data bilangan bulat. Kalau tipe data variabelnya itu double, maka hanya menampung data bernilai desimal. Nah, contoh penulisannya, formatnya adalah tipe data yang tadi saya jelaskan, misalkan int, long, dan lain sebagainya, spasi, kemudian nama variabel. Nah, nama variabel ini memiliki syarat-syarat khusus. Misalnya, tidak diperbolehkan dimulai dengan angka. Tapi kalau underscore boleh. Kemudian tidak dibolehkan menggunakan karakter crash misalnya kan, karakter hashtag, karakter plus, karakter bintang itu tidak bisa dipakai. Dan tidak bisa menggunakan kata kunci yang sudah tersedia di dalam bahasa C. Misalkan kata kunci main, kata kunci void, itu tidak bisa dipakai untuk nama variabel. Cara yang kedua, tipe data, spasi, nama variabel, kemudian sama dengan, dan diikuti dengan nilainya, langsung mengisi nilainya. Nah, kita coba. Misalkan int, angka. Jadi, int ini adalah tipe datanya, angka ini adalah variabelnya. Jadi, variabel itu tidak boleh mengandung kata kunci yang
sudah tersedia di dalam bahasa C, misalkan void. Nah, ini nggak boleh. Dia pasti error. Sehingga kita menggunakan variabel-variabel yang lain. Nah, bisa dengan cara seperti ini. Atau bisa juga dengan langsung memberi nilai 10 misalkan. Terus kemudian char. Huruf. Kalau karakter huruf, kalau misalkan kita mau menuliskan huruf A, maka harus diapit single tanda kutip, diakhiri titik koma. Kalau misalkan desimal, float, angka pecahan 4,5. Nah, maka seperti ini. Kemudian berikutnya konstanta. Konstanta ini mirip dengan variabel. Akan tetapi konstanta ini tidak dapat diubah nilainya. Penulisan konstanta dilakukan sebelum metode main. Jadi sesuai dengan namanya, konstan. Tetap. Konstan itu tetap. Berarti nilainya tidak bisa berubah. Selanjutnya, output di bahasa C. Bagaimana cara kita untuk menampilkan sebuah informasi atau menampilkan data dari variabel yang ada di program kita untuk ditampilkan di depan layar. Bisa dilakukan dengan beberapa cara. Karena ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Pertama adalah fungsi printf, yaitu perintah atau fungsi di bahasa C yang digunakan untuk menampilkan semua jenis output, baik itu teks biasa, hello world misalkan, ataupun untuk menampilkan data dari variabel, baik itu variabel bertipe numerik, karakter, ataupun teks bertipe string. Yang kedua adalah puts. Di sini digunakan untuk menampilkan teks biasa. Jadi puts ini tidak bisa menampung atau menampilkan data dari variabel. Dia hanya menampilkan sebuah teks biasa. Perbedaan antara puts dan printf, kalau printf itu bisa menerima output dari variabel, sedangkan puts tidak bisa. Dan puts di akhir baris, dia akan melakukan perpindahan baris. Sedangkan printf tidak. Maka kalau di printf, kita harus menggunakan \n untuk melakukan perpindahan baris di akhir outputnya. Berikutnya yang ketiga adalah putchar. Di sini digunakan untuk menampilkan sebuah karakter. Dan ini memang jarang digunakan karena keterbatasan kemampuan dari putchar itu. Jadi, putchar ini hanya bisa menampilkan sebuah karakter saja. Dia tidak bisa menampilkan dari variabel, juga tidak bisa untuk menampilkan teks. Hanya sebuah karakter saja. Ditambahkan \n pun tidak bisa. Karena di dalam kurungnya hanya bisa disisipkan single kutip. Yang mana itu adalah ciri dari karakter. Nah, setiap tipe data itu memiliki kode formatnya yang digunakan untuk mengidentifikasi tipe datanya. Berikut ini adalah kode formatnya. Kita harus menghafal ini. %C digunakan untuk menampilkan data karakter. %S untuk data string. %I atau %D untuk bilangan bulat. Kalau untuk bilangan desimal menggunakan %F atau %E. Kalau bilangan oktal pakai %O, bilangan heksadesimal pakai %X, dan bilangan unsigned yang tipe datanya unsigned, seperti contohnya unsigned in, unsigned long, unsigned char, itu kode formatnya adalah %U. Jadi misalkan unsigned in, kita tidak bisa menggunakan %D, karena unsigned itu menggunakan kode format %U. Oke, kita coba di dalam pemrograman. Pertama, kita coba menerapkan konstanta di bahasa C. Untuk membuat sebuah konstanta,
kita tidak bisa menerapkannya di dalam metode void. Kita harus mendefinisikannya di luar metode void. Karena konstanta ini tidak bisa berubah. Yang bisa berubah itu variabel. Nah, konstanta ini nilainya tetap. Caranya adalah define, kemudian nama konstantanya, umumnya penggunaan atau pembuatan nama konstanta itu menggunakan huruf besar. Meskipun pakai huruf kecil pun tidak ada masalah, tapi umumnya menggunakan huruf besar. Judul. Nah, kalau kita mau membuat sebuah nilai konstanta berupa teks, maka kita harus apit dengan double kutip, double quote. Misalkan pintarngoding.com. Nah, di konstanta kita tidak perlu menggunakan titik koma. Kemudian misalkan contoh berikutnya adalah membuat konstanta bilangan. Define nilai atau bilangan 100. Maka kita sudah membuat konstanta judul dan bilangan. Judul itu menampung konstanta teks dan bilangan menampung konstanta angka 100. Nah, untuk menampilkan konstanta gimana caranya? Fungsi yang bisa menampung sebuah teks, sebuah variabel, sebuah konstanta, dan yang sifatnya lebih umum adalah printf. Kita menggunakan printf. Kita berikan informasi konstanta judul adalah dia tipenya adalah string, maka menggunakan kode format S. Jadi seperti ini cara penulisannya. Sehingga ketika kita tampilkan nanti di layar, di program, muncul teks konstanta judul adalah pintarngoding.com. Nah, untuk mengidentifikasi bahwa %S ini dari konstanta judul, kita deklarasikan di sini. Dipisahkan koma dan nama variabel atau konstantanya, yaitu judul. Nah, titik koma. Biar ini lebih rapi, kita beri pindah baris, perpindahan baris. Kita enter. Kita coba jalankan. Nah, konstanta judul adalah pintar ngoding. Oke, press any key. Nah, selanjutnya, misalkan konstanta bilangan. Sama caranya, printf konstanta bilangan adalah, dia tipe datanya apa? Tipe datanya adalah bilangan bulat. Maka bisa menggunakan %i atau %d. Kita coba pakai %i deh. Nah, kemudian dipisahkan koma dan kita panggil nama konstantanya, bilangan. Biar rapi, kita beri \n. Kita jalankan. Maka muncul konstanta judul adalah pintar ngoding dan konstanta bilangan adalah 100. Oke. Sedangkan penerapan puts gimana? Puts itu hanya menampilkan teks biasa, tidak bisa menerima data dari variabel atau konstanta. Jadi kalau mau menerapkan puts, ini adalah fungsi puts. Sudah seperti ini. Kita nggak bisa menerapkan atau memanggil nilai dari variabel. Nah, sifat dari puts, dia setelah menampilkan teks ini, dia akan melakukan pindah baris. Jadi tidak perlu diberikan \n. Jadi di sini kita nggak perlu kalau menggunakan puts.
Nah, kalau putchar, penerapan putchar gimana? Putchar, nah di dalam kurungnya dia hanya bisa menerima single quotes atau tanda petik satu, sepasang tanda petik satu. Berarti yang bisa diisi di sini hanya karakter saja, A atau B atau karakter bintang atau karakter dan atau karakter crash. Jadi di sini yang kita bisa lakukan. Nah, kalau mau misalkan setelah putchar ada perpindahan baris, maka kita jalankan puts. Gini saja cukup. Dia akan melakukan perpindahan baris setelah menampilkan karakter crash. Kita jalankan. Nah, konstanta judul, konstanta bilangan, kemudian ini penggunaan puts, ini adalah fungsi puts, dan karakter crash ini didapat dari putchar. Baru dia melakukan perpindahan baris di puts. Nah, kalau misalkan kita coba menampilkan, ini sudah kita lakukan, kita coba menampilkan data dari variabel yang ada di sini. Oke. Berarti kita pakai printf. Variabel angka sama dengan, karena dia tipe bilangan integer, menggunakan persen I atau persen D. Tadi kita sudah menggunakan persen I, sekarang kita coba pakai persen D. Kita beri backslash n, koma, baru dipanggil variabelnya, angka. Maka dia akan menampilkan variabel angka sama dengan 10. Sedangkan kalau char gimana? Variabel huruf. Char itu menggunakan kode format %c. /n. Kita panggil huruf. Kemudian menampilkan float. Variabel pecahan sama dengan, nah float pakai kode format apa? %f atau %e. Kita pakai f. Backslash n, kemudian kita panggil pecahan. Nah, kita tampilkan, kita run, variabel huruf, variabel pecahan. Nah, di pecahan yang muncul adalah 4,5 dan di belakang koma ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 6 angka di belakang koma. Bagaimana cara membatasi desimal ini? Angka di belakang koma pada bilangan desimal. Begini caranya. Kita gunakan pada format, kode formatnya %f, kita selipkan di sini titik sebagai penentu koma 2. Berarti maknanya adalah hanya dibolehkan 2 angka di belakang koma. Misal di pecahan ini saya ubah jadi 57, 3, 2, 4. Maka ketika kita tampilkan variabel pecahan menjadi 4,57. Pembahasan berikutnya adalah mengenai bagaimana caranya program di bahasa C itu menerima input atau masukan dari user. Contoh, misalkan menuliskan sebuah form, suruh menginputkan nama, usia, dan lain sebagainya. Maka di bahasa C bisa menggunakan beberapa cara. Pertama, menggunakan scanf. Ini sifatnya lebih umum ya, sama seperti kalau menampilkan itu printf. Nah, kalau mau menerima input, yang umum digunakan adalah scanf. Digunakan untuk menerima input
berupa data numerik, karakter, ataupun string. Cara kedua menggunakan get, digunakan untuk menginputkan data bertipe karakter dan string. Cara yang ketiga, getChar, digunakan untuk menginputkan data bertipe karakter. Yang keempat, yaitu get, digunakan untuk membaca data karakter. Ketika input menggunakan fungsi ini, karakter tidak akan ditampilkan di layar, sehingga sering digunakan untuk meminta inputan user. Jadi kalau kita misalkan masukkan password Anda. Nah, biasanya di terminal atau di command prompt, kalau diminta untuk menginputkan password, itu karakternya tidak akan muncul. Nah, itu kita bisa pakai menggunakan gets. Jadi, fungsi gets ini sering dipakai untuk meminta inputan password. Sehingga tidak akan muncul karakter-karakter yang diketikkan di program. Cara berikutnya adalah getChe. Digunakan untuk membaca data karakter, tetapi bedanya dengan get, karakter yang diketikkan itu ditampilkan di layar. Oke, sekarang kita terapkan bagaimana cara menerima inputan atau meminta inputan user di program bahasa C. Misalkan kita meminta inputan usia, maka kita menggunakan fungsi scanf. Kemudian usia ini bertipe apa? Tipe integer, berarti pakai %d. Kemudian di sini diberi simbol, dipanggil nama variabelnya usia. Tapi dalam penggunaan scanf kita harus mendeklarasikan sebuah simbol dan, di mana simbol dan ini berfungsi untuk mengambil variabel usia pada memori. Nah, misalkan kita pengen memberikan informasi kepada user, inputkan usia Anda, maka diselipkanlah di sini printf. Masukkan usia Anda. Kemudian, untuk menampilkan hasilnya, kita kasih \n untuk pindah baris. Usia Anda adalah %d tahun dan panggil variabel usia. Maka ketika dijalankan, usia Anda (30). Kemudian muncul di sini usia Anda adalah 30 tahun. Kalau misalkan kita meminta inputan IPK juga. IPK itu memungkinkan koma, berarti pakai float. Berapa IPK Anda? Scanf %d. Untuk IPK karena float %f dan IPK. Maka tampilkan informasinya. %f, kita panggil IPK. Kita jalankan. Isinya ada 30. IPK Anda 3,75. Oke. Kita perlu membatasi komanya. 2 angka di belakang koma. Oke. Kalau misalkan kita ingin menambahkan
inputan berupa nama. Oke, jadi di bahasa pemrograman C itu memang tidak ada tipe data string atau yang berfungsi untuk menampung teks, khusus untuk teks. Tapi bisa kita memanfaatkan tipe data char dalam bentuk array. Jadi kita panggil tipe data char, nama, kemudian kita deklarasikan sebuah simbol array. Kemudian kita beri batasi 20 karakter. Nah, kemudian kita buat informasi untuk masukkan nama Anda. Dan scanf. Untuk string kita menggunakan kode format S. Dan kita panggil nama variabelnya. Untuk variabel nama, yang mana variabel ini merupakan variabel array, itu tidak perlu menggunakan simbol dan. Jadi tidak perlu menggunakan simbol dan. Karena secara otomatis ketika membuat variabel char itu sudah otomatis mengambil alokasi memori untuk variabel ini. Jadi tidak perlu kita menggunakan simbol dan. Tapi kalau mau menggunakan simbol dan juga nggak ada masalah, sama saja. Oke. Kemudian kita panggil di sini printf \n nama Anda adalah, kemudian kita panggil kode S variabel nama. Nah, kita jalankan. Sorry, ini ada yang salah, printf seharusnya. Nama Anda adalah Mudafik. Usia Anda 31, IPK 3,89. Nah, maka muncul keterangan ini. Nama, usia, dan IPK. Nah, kita coba jalankan lagi. Mudafik Rian. Nah, dia langsung berhenti tanpa meminta memasukkan usia dan IPK. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika ada karakter spasi, dia tidak akan membaca. Sehingga ketika ada spasi, dianggap program itu berhenti. Bagaimana cara menyiasatinya? Ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, kita modifikasi kode format ini dengan simbol regex atau regular expression. \n. Jadi spasi itu dianggap sebagai enter, sebagai perpindahan baris. Sehingga kita perlu mengidentifikasi \n di dalam kode format %s. Nah, sedangkan ini menunjukkan bahwa dilakukan pengidentifikasian sebelum karakter ini. Jadi dilakukan pengidentifikasian pada karakter ini. Nah, sekarang kita coba jalankan. Mudafik Rian 31 3,98. Maka dia akan menampilkan atau bisa membaca karakter spasi. Cara yang kedua itu dengan kita menggunakan gets. Dengan kita menggunakan gets, kita sudah bisa memanfaatkan penulisan teks yang ada spasinya. Nah, tapi pada penggunaan gets, ini kita tidak perlu mendeklarasikan kode formatnya. Cukup panggil nama variabelnya, yaitu nama. Terus kita jalankan. Pintar ngoding. Oke. Berjalan dengan lancar. Oke, demikian
materi tentang pengenalan dasar bahasa C. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.